boleh membaca sebelum materi itu saya jelaskan. Baik, pada perkuliahan pertama dari mata kuliah ilmu kalam, perlu kami sampaikan yang kemarin juga sudah saya jelaskan, bahwa ilmu kalam itu nama lainnya adalah teologi Islam. Nama lainnya bisa dengan nama teologi Islam. Kata teologi dari bahasa Yunani. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang ajaran-ajaran dasar dari suatu agama. Artinya ilmu ini adalah ilmu yang mendalami ajaran dari agama yang masih bersifat umum. Kalau teologi Islam artinya teologi yang membicarakan tentang ajaran agama, ajaran-ajaran dasar agama Islam. Ilmu teologi Islam, nama lain yang sangat lebih dikenal di kalangan kita adalah ilmu kalam. Ya, ilmu kalam. Kata kalam di sini artinya kalamullah, firman Tuhan. Ilmu yang membicarakan tentang persoalan yang terkait dengan firman Tuhan. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Dikatakan ilmu kalam karena pada abad 19 dan ke-10 terjadi persoalan para ahli ilmu kalam yang membicarakan tentang kalamullah. Maksudnya adalah firman Allah. Apa yang dipersoalkan? Yang dipersoalkan adalah hal kalamullah hadisun am qadimun. Apakah firman Allah itu hadis, sesuatu yang baru, atau qadim, sesuatu yang kekal? Kalau dikatakan sesuatu yang baru, berarti dia makhluk. Ya, berarti dia makhlukun. Kalau dia kekal, dia bukan makhluk. Kenapa dibicarakan oleh mereka tentang hal ini? Karena menyangkut persoalan mendasar dalam agama. Kalau kalamullah itu qadim, kekal, akan ada yang kekal selain Allah, yaitu kalam Allah. Dan berarti menyebabkan adanya paham mewujudkan adanya paham yang namanya taat wujud udama. Artinya yang qadim itu banyak, yang qadim itu selain Allah. Kalau yang ada yang kekal selain Allah akan menyebabkan menjadi syirik. Maka diyakini bahwa kalamullah itu hadis, aman kalau demikian. Menurut pandangan sebagian yang lain demikian. Itu menjadi persoalan. Bahkan pada masa Harun al-Rasyid, pada masa aliran Mu'tazilah itu hidup pada masa Mu'tasim, al-Mu'tasim, orang yang meyakini bahwa kalamullah itu qadim dipenjarakan, dibunuh. Termasuk yang terkena akibat adalah
Imam Ahmad Ibnu Hambal. Dia meninggal karena dia tidak sepaham dengan khalifah. Dan banyak tokoh-tokoh lain yang terkena musibah akibat perbedaan paham tersebut. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa ajaran teologi di Indonesia banyak diajarkan dalam bentuk tauhid. Karena teologi yang diajarkan di Indonesia itu dalam bentuk tauhid, biasanya ajaran tauhidnya tidak mendalam, terutama dalam pembahasan-pembahasan yang bersifat filosofis. Jadi tidak terlalu mendalam. Hal yang tidak mendalam sering menimbulkan berbagai macam persoalan teologi. Teologi tauhid yang diajarkan di Indonesia biasanya yang dibicarakan hanya sepihak. Artinya dia tidak mengemukakan pendapat atau paham dari aliran atau golongan-golongan lain dalam Islam. Sehingga teologi yang banyak berkembang di Indonesia adalah teologi Asy'ariyah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kepada saudara bahwa teologi yang pertama kali dikenalkan di Indonesia adalah teologi aliran Asy'ariyah. Ada aliran teologi yang boleh dikatakan hidup dan berkembang di Indonesia. Pertama yaitu aliran yang bersifat liberal, yang memberi kebebasan akal untuk berpikir. Yang kedua, teologi tradisional. Dan yang ketiga, teologi antara liberal dan tradisional. Bagi mereka yang berpaham teologi Jabariyah, yang berpaham fatalisme, mereka lebih memilih teologi tradisional. Bagi mereka yang memilih paham kebebasan berkehendak berpikir, mereka lebih cenderung untuk memilih teologi. Disinilah hal-hal yang mendasar yang pernah berkembang teologi di Indonesia. Saya akan menjelaskan materi yang ada di bab 1 secara garis besar, yaitu berbicara tentang sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam. Pada masa Rasulullah, boleh dikata tidak ada persoalan, baik persoalan teologi, persoalan syariat, dan lain sebagainya. Persoalan yang pertama muncul dalam dunia Islam adalah persoalan politik. Jadi mungkin saudara heran, kok persoalan politik bukan persoalan lain? Ya memang kenyataannya begitu. Jadi persoalan politik
merupakan persoalan yang pertama kali muncul dalam dunia Islam. Nabi Muhammad mengembangkan ajaran agama Islam yang pertama kali di kota Makkah. Saat mengembangkan agama Islam di kota Makkah, sistem pemerintahan atau sistem kemasyarakatannya dikuasai oleh suku Quraisy atau bangsa Quraisy. Ya, itu yang harus dicatat. Jadi penguasa Mekah itu suku Quraisy. Dan perlu saudara tahu pula bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang suka berpindah-pindah, suka berdagang. Karena mereka masyarakat yang suka berpindah, suka berdagang, arus perpindahan perdagangan dari timur ke barat menuju ke semenanjung Arabia, mereka pasti melewati kota Makkah. Jadi kota Makkah itu menjadi kota transit dari timur maupun ke barat, dari utara maupun ke selatan. Kota Makkah menjadi kota dagang. Pedagang Arab dari selatan, karena kota Makkah menjadi kota transit, membeli barang-barang yang datang dari timur atau barat, mereka bawa ke utara, ya, ke Syria dan negara-negara lain, sehingga sekali lagi Arab selalu menjadi tempat perdagangan orang-orang Mekah yang mau pergi ke Syria, ke utara, ke selatan, dan seterusnya. Muncullah istilah yang dikenal Rihlatus Sita Wassoib, musim kemarau, musim penghujan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita wassoif. Perjalanan utara selatan, musim penghujan, musim panas, dan lain sebagainya. Dari situlah kita melihat bahwa kota Makkah adalah kota dagang, kota yang sibuk dengan dunia perdagangan. Dan kota Makkah merupakan pusat pemerintahannya bangsa Arab. Dan kepala-kepala pemerintahan adalah kepala-kepala suku yang kaya raya, yang dengan kekayaannya itu mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Jadi sejak dulu hingga sekarang bahwa orang-orang kaya itu selalu bisa punya pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Mereka dengan uang bisa berbuat semaunya. Mereka dengan uang bisa mengarahkan, nyetel masyarakatnya. Nah, yang perlu kita tahu bahwa para pedagang kaya yang terdiri dari kepala-kepala suku
mereka sangat solider antara satu dengan lainnya. Ya, kehidupan mereka seirama, satu bahasa. Nah, di samping mereka orang yang solider, seirama gaya hidupnya, satu juga dalam keyakinannya. Karena itu pula mereka mempunyai kesepakatan untuk sama-sama melawan Nabi Muhammad yang menyebarkan ajaran Islam yang berbeda dengan keyakinan leluhur mereka. Ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran tauhid yang mengajak manusia untuk meyakini kepada Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan mereka menyembah patung, menyembah berhala, menyembah ruh-ruh leluhur mereka. Karena itulah kedatangan Islam sangat menyinggung keyakinan mereka, yang dengan itu pula mereka menentang ajaran Nabi Muhammad. Dari sini kita bisa melihat bahwa akidah merupakan dasar dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi awal kalau kita mau berdakwah, sebagaimana ada ajaran Nabi Muhammad, berdakwahlah lebih dahulu kita perbaiki akidahnya, keyakinannya. Kalau itu sudah benar, maka nantinya juga akan benar. Oleh karena itu, saya di semester tengah, di semester pertama, sebelum di UTS, saya menyampaikan paham ajaran-ajaran masyarakat yang dianut, dan bahkan ajaran itu masih hidup sampai dengan saat ini. Pada tahun 622 sebelum Masehi, Nabi Muhammad diperintah untuk pindah ke Yasrib. Masyarakat Yasrib adalah masyarakat yang hidupnya lebih baik daripada masyarakat di kota Makkah. Mereka sudah mempunyai tata cara hidup yang bermasyarakat. Mereka bertani. Karena mereka itu bertani, hidup pada satu wilayah tertentu dengan mengelola pertanian. Di samping mereka mengelola pertanian, mengelola tata cara kehidupan bermasyarakat. Masyarakat mereka tidak mungkin, hanya terdiri dari dua suku, yaitu suku Arab dan bangsa Yahudi. Di situ kita bisa melihat bahwa bangsa Yasrib yang nantinya Yasrib itu menjadi kota utamanya bangsa Arab, kota pusat pemerintahan, yang kemudian nama Yasrib akan berganti menjadi kota Madinatun Nabi. Setelah kota itu berpindah menjadi kota Madinatun Nabi, berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar, setelah Nabi Muhammad berhasil membangun sebuah pemerintahan.
Karena sukunya dua hanya terdiri dari suku Arab dan bangsa Yahudi, otomatis persoalannya tidak sebanyak kalau di kota Makkah. Maka Nabi Muhammad diperintah untuk berhijrah. Dalam perintahnya karena kota itu tidak memungkinkan untuk kamu mengembangkan. Diminta untuk berhijrah oleh Allah. Jadi perintah hijrah itu atas dasar dari perintah Allah yang melihat bahwa kota Makkah tidak mungkin untuk dijadikan tempat mengembangkan ajaran Islam. Apalagi kota Makkah itu sudah dikuasai oleh suku-suku Quraisy yang mereka sangat solider dengan satu dengan lain. Bangsa Arab yang ada di kota Yathrib terbagi menjadi dua, yaitu suku Hazraj dan suku Al-Aus. Ya, dua suku ini suku yang selalu saing atau selalu bersaing antara satu dengan yang lain. Sehingga dua suku ini tidak saling berdamai. Maka didatangkanlah Nabi Muhammad untuk mendamaikan dua suku tersebut. Nah, setelah mereka hidup saling saling berselisih dan Nabi Muhammad bisa menjadi hakim penengah yang sehingga mereka bisa damai, bisa menjadi dua suku yang hidup berdampingan. Di kota Madinah ada dua pasar yang terkenal, namanya Pasar Ukaz dan Zulmayaz. Tadi saya katakan wilayah-wilayah itu merupakan wilayah yang menjadi pusat sebuah perdagangan. Suku Pasar Ukaz dan Zulmayaz merupakan bukti dari betapa majunya perdagangan bangsa Arab pada saat itu. Kemudian perlu saya jelaskan di sini, pada saat bangsa Arab maju dalam dunia sastra, datang Al-Quran yang bisa menyaingi kemampuan sastra mereka, yang menyebabkan mereka meyakini akan kehebatan Al-Quran. Tempat yang sangat strategis untuk menampilkan Al-Quran sebagai karya Allah yang melebihi karya mereka adalah di dua pasar yang tadi saya katakan, Ukaz dan Zulmayaz. Saya teruskan. Pada saat Nabi di kota Makkah, Nabi hanya menjadi kepala agama, pimpinan agama, ya, pemuka agama. Namun setelah Nabi hijrah ke Madinah, ke kota Yathrib,
Nabi tidak hanya menjadi pimpinan agama atau kepala agama, tapi Nabi juga menjadi kepala pemerintahan atau negarawan. Artinya apa? Nabi di kota Madinah atau Yasrib yang tadi saya katakan awal mulanya Yasrib menjadi Madinah. Nabi di kota Madinah tidak hanya sebagai kepala agama, tetapi Nabi juga menjadi kepala pemerintahan. Jabatannya menjadi dua, sebagai presiden dan sebagai pimpinan agama. Dan Nabi merupakan manusia pertama yang mendirikan kekuasaan politik, mendirikan sebuah negara yang berdasarkan syariat Islam yang dipatuhi oleh rakyat. Jadi Nabi kalau ingin melihat gambaran negara Islam, lihatlah masa pemerintahan Nabi Muhammad. Dia adalah orang yang pertama mendirikan sebuah negara, kekuasaan politik yang dipatuhi oleh masyarakat. Jadi masyarakat betul-betul patuh tunduk kepada Nabi Muhammad. Nabi seorang manusia yang tidak luput dari masalah wajar. Nabi seorang manusia yang mempunyai batas usia. Nabi Muhammad wafat tahun 632 Masehi. Ya, meninggal dunia. Di mana kekuasaan Nabi, dia mampu menyatukan suku-suku bangsa Arab menjadi sebuah kesatuan. Yang dulunya mereka saling membunuh, saling bercekcok, dapat disatukan. Khususnya suku-suku